Halo semuanya, kami dari kelompok 8 dengan topik kami yaitu jasa pengiriman barang. Anggota kelompoknya yaitu saya sendiri dengan nama Mitra Priyadi Setiono Prami Ginting dengan NIM 23111102273 yang menampilkan semua data menyusun laporan. Dan teman saya Dan saya Erwin Rivaldo Silaban dengan NIM 231102248 bagian job desk registrasi penyimpanan barang dan voucher. Nama saya Marsep Trianto Pakondo dengan NIM 23111102251 dengan job desk isi data dan menyusun source code. Dengan saya Martin Christopher Simbolon dengan NIM 23111102269 dengan job desk kota tujuan dan menyusun laporan. Saya sendiri Emir Apiani dengan NIM 23111102276. Di sini job desk saya di bagian searching atau isi data dan juga menyusun laporan. Next. Oke, pendahuluan. Pada program jasa pengiriman barang ini kami menggunakan materi dari semester ini yaitu array, line list, stack, key, dan searching. Penggunaan materi struktur data ini disesuaikan dengan menu-menu yang ada pada program kami. Pada registrasi akan dijelaskan oleh teman saya Erwin. Ya, pada menu registrasi program kami ini kami menggunakan fungsi get user untuk membaca data pengguna dari file user. Dengan setiap dua baris mewakili satu pengguna atau baris pertama untuk username dan baris kedua untuk password dan mengembalikan daftar pengguna untuk dalam bentuk vektor. Fungsi register user memeriksa apakah username sudah ada dalam daftar pengguna. Jika belum, ia menambahkan username dan password baru ke file user dan mengembalikan true jika pendaftaran berhasil atau false jika gagal. Fungsi login mendapatkan daftar pengguna dari get user, memeriksa kecocokan username dan password dengan kata yang ada dan mengembalikan true jika login berhasil dan atau false jika gagal. Ketiga metode ini kami gunakan untuk mengelola daftar pengguna yang disimpan dalam file user.txt, mencakup pembacaan data, pendaftaran pengguna baru, dan verifikasi login pengguna. Selanjutnya, dalam program ini kami menggunakan register untuk memilih register atau login. Jika pengguna memilih register, program akan meminta username dan password, kemudian memanggil fungsi register. Jika register berhasil, program menampilkan pesan sukses. Jika gagal, karena username sudah digunakan, program menampilkan pesan gagal dan kembali ke menu awal. Jika pengguna memilih login, program meminta username dan password lalu memanggil fungsi login. Jika login berhasil, program menampilkan pesan sukses dan menjalankan fungsi aplikasi. Sementara jika gagal karena username atau password salah, program kembali meminta username dan password. Jika pengguna memilih lain opsi 1 dan 2, program menampilkan pesan pilihan salah dan kembali ke menu awal. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi di sini pertama itu isi data. Nah, isi data itu pertama masukkan nama si pengirim itu sendiri. Setelah itu alamat, lalu nomor telepon, dan juga jumlah paket yang akan dikirim. Misal jumlah paketnya 1. Nah, 1 lalu nama barangnya apa? Setelah itu deskripsi barangnya, lalu total beratnya. Misalnya beratnya 1 kilo. Nah, setelah itu nanti dihitung dengan total berat sama dengan berat volume dan jumlahnya. Lalu setelah itu nanti ditampilkan total beratnya berapa kilo. Nah, lalu di situ masukkan nama penerima, siapa nama penerimanya. Lalu alamat penerima itu sendiri, lalu nomor teleponnya, lalu kode tujuannya. Kode tujuan itu ada A, B, next, ada C, D, sampai M. Nah, setiap kode ini nanti akan dihitung total untuk harganya masing-masing. Next. Nah, setelah itu, jika misal barang yang dimasukkan itu ada 2, maka nanti akan dimasuk dalam sini. Jadi, namanya, nama si pengirim tetap sama. Namun, nama penerimanya dan beratnya juga akan diganti sesuai dengan dia mau kirim ke mana si pengirim ini. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, program di samping digunakan untuk mencari sebuah data. Pengguna bisa mencari data dengan 3 opsi. Yang pertama mencari dengan opsi kode, nama, dan terakhir mencari dengan opsi resi. Jika pengguna memilih opsi mencari berdasarkan nama, program akan membaca inputan pengguna, kemudian akan mencari dan mencocokkan nama yang dimasukkan. Jika data ditemukan,
fungsi cetak data cari akan dipanggil untuk menampilkan data, dan jika data tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan data tidak ditemukan. Perulangan ini akan terus sama jika pengguna memilih semua opsi sampai pengguna memilih opsi keluar. Kita lanjut. Next. Ya, penjelasan di program ini mirip sama slide yang sebelumnya. Jika di sebelumnya pengguna memilih mencari data menggunakan opsi kode dan nama, di slide ini menggunakan metode resi. Jika pengguna memilih cari data selain berdasarkan kode, nama, dan resi, program akan menampilkan pesan pilihan tidak tersedia. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan tampilan data keseluruhan. Nah, di sini penjelasannya adalah sebuah fungsi dalam bahasa pemrograman yang bernama cetak data. Ini fungsinya itu cetak data. Itu menampilkan mengenai pengiriman barang dalam sistem pengiriman bernama SQUI Express, namanya SQUI Express. Informasi yang dicetak mencakup nomor resi, menerima, pengirim, nomor telepon, alamat tujuan, berat barang, tarif, batas waktu pengiriman, nama barang, dan deskripsi barang. Fungsi ini menggunakan sebuah pointer bernama bantu yang diinisialisasikan dengan head dan melakukan iterasi melalui setiap node dalam linked list. Pada setiap iterasi, data dari node yang sedang diakses akan dicetak dalam format yang telah ditentukan. Fungsi ini berakhir ketika seluruh node dalam linked list telah diproses, yaitu ketika bantu menjadi 0. Kegunaan fungsi ini adalah untuk menghasilkan tampilan terformat dari detail pengiriman barang yang dapat digunakan untuk keperluan administrasi atau informasi bagi pelanggan. Nah, selanjutnya adalah untuk menampilkan barang kita menggunakan fungsi. Ini digunakan untuk mencetak elemen-elemen yang ada dalam sebuah stak bernama gudang. Next. Nah, pada bagian flowchart saya akan menjelaskannya secara singkat. Nah, kita awal dengan mulai, kemudian program akan bertanya apakah user sudah memiliki akun atau belum. Jika belum, program akan meminta pengguna akan mendaftarnya dengan memasukkan username dan password. Kemudian program akan mengecek username-nya sudah pernah digunakan atau belum. Jika sudah pernah digunakan, maka program akan kembali meminta user untuk memasukkan password dan username yang baru. Jika tidak, program akan menampilkan pembuatan akun berhasil. Kemudian jika user memilih login, program akan menunjukkan user untuk memasukkan username dan password. Akun sudah terdaftar. Kemudian setelah itu program akan masuk ke pilih kota. Next. Nah, setelah dipilih kota, user akan memilih menu yang tersedia, yaitu informasi layanan, isi data, cari data, tampilkan data keseluruhan, 5, tampilkan barang, dan 6, keluar. Jika user memilih pilihan 1, yaitu menampilkan informasi layanan, program akan menampilkan informasi layanan, kemudian kembali ke menu. Kemudian yang kedua adalah masukkan data. Setelah dimasukkan data semuanya, program akan kembali ke pilihan menu. Dan begitu juga untuk nomor 3, kita memilih cari kode, cari resi, atau cari nama. Ini digunakan untuk mencari barang dengan menggunakan kode, resi, dan nama. Seperti berikut. Nah, berdasarkan kode, setelah yang kita pilih, ini kan ibaratnya kita memilih kode, program akan mengarahkan kita untuk mencarinya menggunakan kode. Kemudian user akan memasukkan kode. Jika kode tidak tersedia, maka program akan meminta user untuk memasukkan kode lagi. Jika kode tersedia, maka program akan menampilkan barang berdasarkan kode yang tersedia. Kemudian resi. Program akan meminta user untuk memasukkan resi. Kemudian program akan mencari berdasarkan resi tersebut. Jika tidak ada, program akan kembali meminta user memasukkan resi. Jika tersedia, maka program akan menampilkan barang dengan resi. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan nama. Jika nama yang dimasukkan program tidak tersedia, maka akan kembali ke masukkan nama, dan jika tersedia, program akan menampilkan barang berdasarkan nama. Sudah, setelah itu adalah menampilkan data. Jika user meminta atau menginginkan menampilkan data, maka program akan menampilkan data keseluruhan, kemudian kembali ke menu. Jika user ingin menampilkan barang, maka silakan pilih 5, maka barang akan ditampilkan dan kembali ke menu. Jika user memilih 6, maka program selesai. Sekian.
Oke, kesimpulannya. Struktur data sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan kemudahan perorganisasian serta pengolahan data di perpustakaan dengan menggunakan konsep-konsep seperti stack, key, linked list, array, tipe data, hash table, dan lainnya. Banyak sekali program yang bisa kita gunakan dengan materi-materi yang telah kita pelajari di semester ini. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.